Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, tsumma amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini, di hari ini, hari Ahad tanggal 15 Muharram 1446 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan kasih sayangnya berkenan mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, di rumahnya yang mulia, di Masjid Al-Ansor, untuk satu tujuan yang mulia, yaitu menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mulia, mengangkat derajat kita menjadi hamba-hambanya yang mulia. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang Allah muliakan, senang sekali bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini, yang insya Allah kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita sudah memasuki pada pertemuan sebelumnya bab sidqi, atau bab tentang kejujuran. Dan beberapa ayat yang menjadi muqaddimah atau prolog yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, mulai dari Quran surah At-Taubah ayat 119, kemudian Al-Ahzab ayat 35, dan surah Muhammad ayat 21 sudah kita tadabburi pada pertemuan yang lalu, hingga tibalah insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis yang pertama di bab sidqi, di bab tentang kejujuran ini. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu mengantarkan ke surga. Wa innar rajula la yasduqu, dan sesungguhnya seseorang yang benar-benar jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqa, hingga Allah pun mencatat, atau hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq. Wa innal kadhiba, dan sesungguhnya kedustaan, yahdi ilal fujur, itu mengantar kepada perbuatan fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya perbuatan fujur itu mengantar ke neraka. Wa innar rajula la yakdzib, dan sungguh seseorang yang benar-benar ia berdusta, hatta hingga yuktaba indallahi kadzdzaba, ia dicatat di sisi Allah sebagai kadzdzaba. Muttafaqun alaih. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang Allah muliakan,
Asidku atau kejujuran itu di antara maknanya yaitu mutabaqatul khabar lil waqi, yaitu kesesuaian informasi dengan realita. Kesesuaian informasi dengan realita. Ketika saya mengatakan bahwa sekarang kita berada di Masjid Al-Ansor, maka ini asidku, ya, kejujuran. Karena memang realita dari informasi yang saya sampaikan, kita sedang berada di Masjid Al-Ansor, sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan realitanya seperti itu. Tapi kalau saya mengatakan saat ini kita sedang berada di gereja, berarti kejujuran atau kebohongan, Pak? Kejujuran atau kebohongan, Bu? Kebohongan, ya. Al-kadzibu tadi, kedustaan. Karena informasi yang saya sampaikan, kita berada di dalam gereja, ini tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya kita sedang berada di dalam masjid. Nah, itu contoh sederhananya dari makna asidku, mutabaqatul khabar lil waqi, kesesuaian antara berita dengan realita. Ada juga dari sisi bahasa, kata asidku itu tersusun dari huruf shad, dal, dan qaf. Yang gabungan dari huruf-huruf ini, gabungan dari huruf shad, dal, dan qaf, itu yadullu ala quwwatin fis syai'i. Itu menunjukkan pada kekuatan yang ada pada satu hal. Jadi berdasarkan definisi bahasa ini, kalau kita ambil iktibar dari makna istilah tadi, mutabaqatul khabar lil waqi, kesesuaian antara berita atau informasi dengan realita, kita akan menemukan, para ikhwan dan akhwat sekalian yang Allah muliakan, bahwa sumber kekuatan seseorang itu ada pada kejujuran. Atau kejujuran itu menjadi energi yang memberikan kekuatan pada diri seseorang. Kekuatan di dalam menghadapi musibah, kekuatan di dalam kesabaran, kekuatan di dalam menjalani tantangan hidup, dan seterusnya. Dan inilah yang langka ya di negeri ini. Kejujuran itu barang langka di negeri kita. Betapa banyak kita temukan kasus-kasus korupsi, kasus perselingkuhan, kasus nepotisme, peralihan jabatan. Itu sebenarnya permasalahannya ada pada kejujuran. Karena orang yang terbiasa berbohong misalkan pada istrinya, kemudian menyembunyikan perbuatan buruknya, selingkuh, bagaimana bisa dipercaya ketika dia memegang amanah?
Atau ketika ia terbiasa mengelola harta, tapi syahwat pada harta itu begitu besar, sehingga ketika ia dipercaya untuk mengelola harta, dia korupsi, dia khawatir ketahuan, maka dia berusaha untuk berbohong. Dia akan berusaha sebisa mungkin mencari cara agar kejahatan-kejahatan yang dia lakukan itu tidak terungkap, dan tidak ada cara lain menyembunyikan kejahatan-kejahatan yang dia lakukan kecuali dengan berbohong. Orang yang korupsi ketika tertangkap, operasi tangkap tangan misalnya OTT, berhadapan-hadapan dengan penyidik, dia berusaha membela diri, apa yang dia sampaikan informasi-informasi yang tidak benar, di mana dia menyembunyikan hartanya, transaksi apa yang sedang dia lakukan dengan seseorang. Dia berusaha berkilah, tidak jujur, kebohongan. Nah, itu diantara contoh-contoh kasus, betapa kejujuran itu barang mahal di negeri ini. Makanya bab tentang kejujuran itu, ikhwan dan akhwat yang memuliakan, adalah bab yang sangat berharga. Bab yang seharusnya bukan hanya kita pelajari di dalam kajian-kajian seperti ini saja, tapi juga kita pelajari dalam prakteknya. Dari mulai hal yang sangat sederhana, apabila kita bisa bersikap jujur pada hal yang sederhana, insya Allah kebiasaan-kebiasaan jujur itu akan mengantarkan kita pada kejujuran pada hal-hal yang besar. Dan biasanya apa sih yang membuat orang itu berbohong? Biasanya yang membuat orang itu berbohong karena ada kekhawatiran, karena ada ketakutan bahwa apa yang ia sembunyikan itu ketahuan dan menyebabkan pengungkapan dari apa yang dia sembunyikan itu mencelakai dirinya. Apakah itu melibatkan hartanya, atau melibatkan karir atau jabatannya, atau melibatkan kehormatannya. Sehingga kekhawatiran itu, kekhawatiran akan kehilangan kekurangan harta, kekhawatiran akan hilang jabatan atau karir, kekhawatiran akan jatuhnya martabat, akibat dari keburukan yang ia lakukan, kemudian ia menyembunyikan itu dengan cara berbohong, itulah yang menyebabkan kebohongan itu terjadi. Iya enggak? Kemarin kan kasusnya kemarin di pertemuan kemarin, seorang karyawan yang melakukan kesalahan di dalam perusahaan yang menyebabkan terjadinya kerusakan produksi barang. Kemudian kawannya tahu, kawannya pengen yang melakukan kesalahan ini itu tidak dipecat, karena kalau ketahuan pasti akan dipecat. Jabatannya dipertaruhkan di situ, karirnya dipertaruhkan di situ. Maka ia sekongkol
dengan kawan yang tidak sengaja melakukan kerusakan itu, yang menyebabkan kerusakan di dalam produksi, ya produksi barang, sekongkol untuk menyembunyikan peristiwa itu, kejadian itu. Apa yang membuat dia berbohong? Karena khawatir hilang jabatan, karena khawatir hilang karirnya, karena khawatir dipecat. Jadi Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ingin membuat jaminan kepada kita bahwa ketika kita bersikap jujur, ngomong sesuai realita, ngomong apa adanya, tanpa perlu ditutup-tutupi, tanpa perlu ditambah-tambah atau dikurangi, Allah menjamin bahwasanya kamu jangan khawatir. Pasti kejujuran itu selalu berujung pada kebaikan. Pasti kejujuran itu selalu berujung atau mengantarkan pada kebaikan. Kamu seolah-olah melihat hilangnya karir atau jabatan itu sebagai sesuatu yang tidak baik. Tapi justru Allah ingin mengatakan bahwa ketika akibat dari kejujuranmu itu kamu hilang karir, kamu dipecat dari perusahaan, pasti Allah memberikan jaminan kebaikan yang lebih baik daripada kamu kerja di situ tapi kamu menyembunyikan kebohongan. Dengan demikian kita jadi confidence, percaya diri. Karyawan tadi kalau memahami hadits ini dengan baik, maka dia akan terus terang. Dia akan menjelaskan bahwa ya, ini kesalahan saya sehingga produksi barang itu bermasalah karena saya tidak sengaja merusak. Karena resikonya besar, mungkin ya, HRD-nya, manajernya memecat dia. Ya. Tapi dia sudah belajar hadis ini, nggak apa-apa saya dipecat. Yang penting saya jujur. Mungkin jalan rezeki saya bukan di perusahaan ini, mungkin di tempat lain itu jalan rezeki saya. Tapi yang jelas itulah kebaikan buat diri saya. Jadi kebaikan itu tidak bisa diukur dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Bahwa ketika dia pecat berarti itu adalah suatu keburukan buat dia. Bahwa ketika dia tetap berada di perusahaan tapi berbohong itu satu kebaikan buat dia. Enggak demikian. Karena ukurannya bukan duniawi. Apalagi kalau seseorang itu bukan hanya memahami bahwa kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, tapi juga kebaikan itu berujung pada surga. Berujung pada surga. Sehingga dengan demikian motivasinya jadi jauh semakin kuat untuk kemudian dia berbuat jujur. Tapi sebaliknya, ketika orang itu berbuat dusta, Allah memastikan bahwa kedustaan yang dia lakukan itu mungkin dalam bayangan dia itu memberikan keamanan, ya, memberikan keamanan buat dirinya dari sisi duniawi, tapi Allah pastikan hal yang baik di matanya
tapi sumbernya dari kebohongan, itu pada hakikatnya adalah satu keburukan, bukan kebaikan. Dia tetap stay di perusahaan itu, dia masih terus karirnya berjalan, tapi semua itu tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa rizki yang dia dapatkan itu satu kebaikan buat dirinya. Tapi justru Allah menjamin stay-nya dia di perusahaan itu, karirnya dia yang terus-menerus itu al-fujur, yaitu keburukan. Maka dengan demikian kasus-kasus kita jadi bisa membaca para imam sekalian. Mengapa orang membuat ijazah palsu? Ya kan? Membuat ijazah palsu. Mengapa seseorang rela mengeluarkan uang besar untuk jadi profesor, tapi melangkahi aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa untuk bisa jadi guru besar, untuk bisa jadi profesor? Dia mengeluarkan uang banyak. Mungkin di mata dia nggak apa-apalah uang banyak, yang penting orang melihat saya sebagai profesor. Di mata dia itu satu kebaikan ketika dia terlihat sebagai orang yang baik, terlihat sebagai orang yang berilmu, terlihat dia sebagai orang yang punya jabatan, tapi orang yang akademisi juga. Bayangan dia itu sebagai satu kebaikan. Tapi ketika dia melakukan, mencapai itu berangkat dari kebohongan, mengeluarkan uang yang sangat besar demi hal itu, ya, maka tidak ada gunanya para imam sekalian. Allah justru menjamin apa yang bagi dia itu, di mata dia itu sebagai satu kebaikan, pada hakikatnya adalah satu keburukan. Orang yang bekerja di lembaga pendidikan, ya, bekerja di lembaga pendidikan, demi meraih lembaga pendidikannya itu akreditasi, ya. Kemudian syarat-syaratnya ketat, ya. Harus memenuhi misalkan dosennya, ya, sekian yang banyak terdaftar, tapi kemudian membuat kamuflase bahwa dosen yang didaftarkan di nama-nama itu tidak ada di kampus itu, ya, tidak ada di kampus itu, tidak ngajar, hanya numpang nama saja biar naik, ya, akreditasinya. Misalkan dia yang di dalam pikiran mereka bahwa dengan akreditasinya lebih baik, dari C ke B, dari B ke A, tapi dengan memanipulasi data, bayangan dia itu sebagai satu kebaikan. Tapi yakinlah, innal kadhiba yahdi ilal fujur, bahwasanya kebohongan itu pasti akan mengantarkan pada fujur, ya. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Kampusnya itu mungkin semakin bagus dari sisi fasilitas dan kualitas, tapi dari sisi mahasiswanya yakinlah, ya, itu tidak akan baik. Tapi ketika Anda jujur, ya, bahwa saya memang kampus itu tidak layak untuk naik akreditasi, ya, karena tidak ada kualitas yang perlu dijamin dari kampus itu, ya sudah, itulah harga yang harus diterima. Tapi kalau berangkat dari kejujuran, ya insya Allah ujungnya sebagaimana menjadi jaminan Allah, al-birra, yaitu kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya. Jabatan, ya. Seorang suami juga, ya, yang berkomunikasi dengan istrinya. Kalau suaminya itu sering berkata bohong, maka istrinya nggak akan percaya, Pak Mas sekalian. Seorang bapak yang sering mengajarkan kebohongan kepada anaknya, ya kelak anak itu akan belajar kebohongan.
seorang ayah, orang tua yang sering ingkar janji kepada anaknya, ya nanti sore ibu belikan, ya mudah sekali demi menenangkan anaknya. Tapi ketika sore tiba, ya anaknya nagih, ditunda lagi. Anaknya nanti jadi belajar, oh bahwa hal itu ya, sesuatu yang lumrah. Akhirnya apa? Ketika anaknya diminta oleh ibunya, ayo segera sholat, iya nanti katanya. Karena ia belajar di orang tuanya. Ketika anaknya nagih, orang tuanya iya nanti. Ya, disebutkan waktu ketika waktunya tiba, tapi orang tuanya gak memenuhi janji. Maka anaknya belajar dari orang tuanya juga seperti itu. Ketika dibangunkan, ya nanti 5 menit lagi. Ketika diminta, tolong matikan TV-nya. Sebentar lagi nunggu iklan. Ya. Tapi ketika iklan masih berlanjut, dia masih nonton atau ganti channel yang lain. Bagaimana bisa dia melakukan hal itu? Dia belajar dari orang tuanya. Karena ketika anak nagih orang tua, nagih ke bapaknya bilang ya nanti. Tapi saatnya tiba nantinya itu ditagih oleh anak, ayahnya nggak memenuhi janjinya. Jadi apapun itu yang namanya kebohongan itu pasti berujung pada al-fujur. Wa innal fujur yahdi ilan. Ya, dan kefujuran itu pasti berujung pada neraka. Ada satu data menarik para ikhwan sekalian. Pas lagi rame-ramenya COVID. Jadi tahun berapa ya? 2018, 2019. Itu di negara Arab Saudi, itu tingkat perceraian di masa COVID itu meningkat tajam. Tingkat perceraian meningkat tajam. Tahu nggak apa penyebabnya tingkat perceraian itu meningkat tajam? Karena apa yang tidak boleh bersentuhan itu namanya apa? Apa? Enggak. Kan kalau COVID kita tidak boleh PSBB. Ya, PSBB yang diterapkan di negara Saudi sehingga membatasi gerak warga itu. Rupanya dari peraturan PSBB itu, pembatasan jarak itu menyebabkan banyak terbongkar kasus-kasus poligami ya, di Saudi. Karena istri yang kedua, ketiga, keempat yang tidak ketahuan oleh istri pertama, akhirnya untuk mendapatkan hak ya yang setimpal itu nggak bisa dipenuhi karena adanya PSBB. Akhirnya jadi terbongkar itu ya kasus-kasus poligami yang tidak ketahuan oleh istri. Akhirnya istri menggugat. Nah, kalau di dalam masalah rumah tangga seperti ini, ya seseorang tidak jujur, ya menyembunyikan ya pernikahan dia dengan orang lain, kemudian beralasan bahwa ya izin istri itu tidak diperlukan. Ya. Tapi pahami, ketika istrinya itu tidak ridho misalkan, kemudian dia bersikap bohong terus-menerus, ya menyembunyikan ya kebohongan itu terus-menerus, ya, tidak ada baiknya. Ya, tidak ada baiknya. Maka pasti akan berujung pada hal yang negatif. Tapi ketika dia bermuamalah dengan istrinya dengan kejujuran, ya, insya Allah ya, istrinya respect pada suaminya. Suaminya bertanggung jawab, ya, memastikan nafkah dengan baik, ya, menjamin nafkah istrinya. Ya, nanti istrinya juga ketika diminta ya ta'adud, ya insya Allah ya karena suaminya itu orang yang punya prinsip,
jujur, ya, kemudian benar-benar melayani istrinya dan seterusnya. Ada ibu-ibu, ya, ibu-ibu sekalian, ya ikhwan sekalian, yang datang ke rumah saya, ya, menemui saya, mengadu tentang suaminya. Saya dan istri saat itu, saya tidak sendirian menghadapi ibu itu. Saya dan istri saat itu. Ngadu suaminya pengen poligami. Katanya suami saya ini nggak pandai menafkahi saya, ya. Ngasih santunan nggak banyak, untuk mencukupi kebutuhan sandang pangan papan sering bermasalah, sering kurang. Terus saya bilang, kalau alasannya itu Bu, ya kalau alasannya itu nanti pas suami ibu kaya, ibu nggak punya alasan. Kalau pas suami ibu bisa mencukupi sandang pangan papan ibu, nanti ibu nggak punya alasan lagi untuk menolak. Tapi bagusnya menurut saya, bagusnya suami ibu jujur kepada ibu pengen poligami daripada apa? Selingkuh, ya kemudian nikah dengan. Jadi hargai. Yang pertama hargai dulu prinsip kejujuran suami. Nah, masalah tidak ridho, masalah apa dia tidak bisa memenuhi ya sandang pangan, tinggal dijelaskan hal itu ya kepada suami. Jadi saling jujur di dalam membangun hubungan suami istri itu insya Allah berujung pada kebaikan. Tapi kalau saling berbohong, ya, saling berbohong pasti akan berujung pada keburukan. Ya. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan fujur itu berujung kepada neraka. Para ikhwan sekalian yang Allah muliakan, ada ya bab-bab tentang kejujuran atau peristiwa-peristiwa ya, tentang beberapa kebohongan atau al-kadzibu ya, yang sebenarnya itu bukan al-kadzib ya, tapi sebagai tauriyah, dan ini bentuk pengecualian. Kemarin ada yang menanyakan bagaimana Ustadz dengan kasus Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkata kepada pasukan raja ketika dituduh bahwa dia yang memenggal atau menghancurkan patung-patung itu. Kemudian Ibrahim kan berkata, ya selain tanya aja patung itu, ya, tapi Ibrahim juga bertanya, ya, mengatakan bal fa'alahu kabiruhum, justru yang melakukan itu adalah yang besar atau patung yang besar. Padahal yang melakukan itu adalah Ibrahim alaihissalam. Jadi di dalam hadits Sahih Muslim, Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mengatakan bahwa Ibrahim itu melakukan 3 kali kadzibat. Ya. Tapi kebohongan ini bukan kebohongan yang maknanya negatif ya para ikhwan sekalian. Para ulama sama sekali tidak melihat al-kadzibat, 3 kebohongan yang dilakukan oleh Ibrahim itu sebagai satu kebohongan yang negatif. Ya. Pertama, bohongnya Nabi Ibrahim ketika memenggal atau menghancurkan patung-patung itu. Kemudian dia mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hada. Justru yang melakukan itu adalah yang besar. Nabi Ibrahim ya melakukan itu sebagai bentuk pembelajaran. Ya, bahwa tidak mungkin yang besar itu yang melakukan. Ya, kalian kan tahu sendiri. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim juga berkata ketika diajak oleh orang-orang untuk menyembah berhala, ya, dia nggak mau ikut. Tapi dia berkata Ibrahim, inni sakim, sesungguhnya aku dalam keadaan sakit. Ya kata Ibrahim. Padahal dia sehat. Ya, padahal dia sehat. Nah, yang dimaksud sakim di situ tauriyah para ikhwan sekalian.
Maksudnya sakim min ibadatil awthan, yaitu hatiku sakit kalau aku beribadah kepada berhala-berhala atau patung. Fa inni sakim, maksudnya nanti kalau aku ngikuti kamu menyembah patung, inni sakim, aku bakal sakit, hatiku sakit. Jadi di situ kan Ibrahim mengatakan sesuatu yang dia maksudkan adalah B, tapi dia membuat kata-kata yang menerima kata-kata itu, memahami itu sebagai A. Itu maknanya tauriyah. Dan ini dibolehkan para ikhwan sekalian. Tauriyah ini dibolehkan. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim juga pernah ya, di fase yang lain melakukan kadhib, yaitu ketika dia bersama Sarah pindah dari Palestina menuju Mesir. Kemudian orang-orang melihat Sarah ini sebagai wanita yang cantik. Kemudian informasi ini sampai kepada raja. Kemudian sang raja tertarik pada istrinya Ibrahim atau Sarah. Kemudian Ibrahim berkata kepada raja, dia bukan istriku. Karena kalau Ibrahim mengatakan Sarah ini istrinya, ya, raja itu cemburu. Kok ada orang yang bukan raja tapi punya istri yang jauh lebih cantik daripada istri saya. Ya. Maka Ibrahim mengatakan dia saudariku, bukan istriku. Dan ketika Ibrahim juga berkata kepada Sarah, istrinya, nanti kalau kamu ditanya, jangan kamu katakan kamu istriku, tapi katakan kamu adalah saudariku. Nah, cerita seperti itu, dan itu terdapat di dalam Al-Quran, itu tidak sedang menunjukkan bahwa Ibrahim berdusta, yang sifatnya negatif para ikhwan sekalian. Karena itu demi menyelamatkan istrinya, agar apa? Istrinya tidak dianiaya oleh raja, ya, tidak dianiaya, dan juga menyelamatkan nyawa dirinya. Dan beberapa tauriyah juga pernah dilakukan oleh sejumlah sahabat. Di antaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika beliau bersama Nabi Muhammad SAW, kemudian ada orang asing yang datang menemui Abu Bakar di sampingnya Rasulullah, kemudian bertanya siapa dia. Ya, karena Nabi Muhammad SAW itu DPO para ikhwan sekalian. Ya, di masa waktu itu ketika hijrah itu Nabi Muhammad jadi DPO di kalangan orang-orang Quraisy. Abu Bakar tentu kalau mengatakan dia adalah Muhammad, pasti ya, nyawanya akan terancam. Tapi kalau dia mengatakan dia bukan Muhammad, berarti ini bohong. Ya. Maka gimana caranya? Ya, biar dia jujur tapi tetap selamat. Ya. Maka Abu Bakar mengatakan innahu hadin ila thariq. Ya. Sesungguhnya dia adalah penunjuk jalan. Abu Bakar mengatakan sesungguhnya dia adalah penunjuk jalan. Ya, guide, kalau di kita kalau main ke puncak itu apa? Anda guide, ya kan, guide kalau ke tempat wisata. Guide, penunjuk jalan. Kan kalau penunjuk jalan itu berarti ya orang biasa gitu ya, orang biasa. Tapi yang dimaksud oleh Abu Bakar itu adalah B. Tapi dia mengatakan sesuatu agar dipahami oleh orang itu adalah A. Ya. Tapi kata-kata itu bukan kata-kata yang salah. Hanya ingin menjelaskan bahwa ya dia itu penunjuk jalan, tapi di dalam yang aku maksud penunjuk jalan ke dalam Islam, penunjuk jalan kepada kebenaran, bukan penunjuk jalan ya jalan secara fisik. Nah, itu namanya tauriyah Pak Mas. Nah, beda antara al-kadhibu, kebohongan, dengan tauriyah. Adapun tauriyah itu dibolehkan.
Dan insya Allah nanti kita akan sampai juga pada bab-bab di mana, pada hadis-hadis di mana menjelaskan beberapa keadaan di mana kita dibolehkan untuk berdusta, dibolehkan untuk berbohong. Yang kemarin sudah saya spill ya, sebagiannya keadaan-keadaan di mana kita boleh berbohong. Antara hubungan suami istri, ya, kemudian di dalam peperangan, di dalam upaya menyelamatkan nyawa orang, di dalam upaya menyelamatkan harta miliknya, ya, harta miliknya dari perbuatan buruk orang lain, maka itu dibolehkan. Dan insya Allah kasus-kasusnya, praktek-prakteknya akan kita jelaskan ketika sampai pada hadis yang dimaksud. Ala kulli hal, para ikhwan sekalian, hadis ini sedang memberikan jaminan ya kepada kita, jangan pernah takut untuk berkata jujur. Karena apa yang kita takutkan dari dunia yang mungkin hilang dari tangan kita akibat kejujuran yang kita katakan, Allah menjamin bahwa tidak selamanya dunia yang luput dari tangan kita itu sebagai satu keburukan, tapi bisa jadi mengantarkan kita kepada satu kebaikan. Asalkan kita memperoleh itu ya, dari kejujuran yang kita lakukan. Tapi tidak selamanya apa yang ada di genggaman kita yang kita peroleh, tapi itu berangkat dari kebohongan, tidak selamanya di mata kita itu yang kita anggap sebagai satu kebaikan itu adalah kebaikan. Yang terjadi pada hakikatnya itu adalah satu keburukan. Karena Allah menjamin wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan itu mengantar kepada perbuatan fujur atau perbuatan keji. Wa innal fujura yahdi ilal. Dan fujur itu ujungnya adalah neraka. Dan kalau kita terbiasa berbuat bohong atau melakukan kebohongan, maka seperti yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik ketika dia berbohong tidak mengikuti peperangan yang padahal sebenarnya tidak ada alasan, tidak ada uzur apapun untuk dia tidak ikut perang, tapi dia berbohong pada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menghukum Ka'ab bin Malik. Apa yang kemudian dilakukan oleh Ka'ab bin Malik ketika taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ia mengatakan, sesungguhnya yang membuatku celaka adalah kebohonganku. Dan yang membuat taubatku diterima adalah kejujuranku. Maka aku bersumpah tidak akan pernah berkata dusta lagi. Jadi bertobat para ikhwan sekalian. Itu adalah cara kita mengatasi kebiasaan berbohong yang ada pada diri kita atau perbuatan bohong yang pernah kita lakukan. Hadanallahu yakum wa afu minkum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.